saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Begini kondisi 19 saham yang IPO bulan Januari sampai Maret tahun 2020. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saham IPO sering identik dengan saham baru yang cenderung berfluktuasi dalam tahun pertamanya di bursa. Tidak jarang banyak saham IPO yang harganya terjun bebas setelah go public. Namun, ada juga saham IPO yang harganya terus mengalami peningkatan setelah melantai di bursa. Nah, pada video ini, saya mau sharing 19 saham IPO yang melantai sejak Januari sampai Maret 2020. Artinya, saham ini sudah berada di bursa dengan jangka waktu sekitar 1 tahun. Bagaimana kondisi harganya sekarang? Dan apakah ada saham yang menarik untuk dibeli jika dibandingkan dengan kinerja keuangan dan valuasinya? Kita akan membahasnya sekarang. Namun seperti biasa, saya mau ingatkan bahwa semua saham yang disebutkan di video ini bukanlah rekomendasi dan tidak ada jaminan kepastian profit. Ingat, potensi kerugian selalu ada dan resiko investasi ditanggung Anda sendiri. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama, Turindo Guide Indonesia atau PGCO. Saham ini IPO pada tanggal 8 Januari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp88. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp127, namun pernah juga turun sampai harganya Rp32. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 51, terjadi perubahan sebanyak minus 42% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar minus Rp6,2 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER minus 1,90 kali dengan PBV 1,25 kali. Kedua, Cisadane Sawit Raya atau CSRA. Saham ini IPO pada tanggal 9 Januari 2020. Harga pembukaannya yang tercatat adalah Rp212. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp745, namun pernah juga turun sampai harga Rp210. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka Rp298, terjadi perubahan sebanyak 41% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan sebesar Rp64 miliar, sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER sebanyak 7,16 kali dengan PBV 1,05 kali. Ketiga, Bank Amar Indonesia atau AMAR. Saham ini IPO pada tanggal 9 Januari 2020. Harga pembukaannya yang tercatat adalah Rp260. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp710, namun pernah juga turun sampai harganya Rp152. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka Rp294, terjadi perubahan sebanyak 13% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar Rp25,6 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 63,29 kali dengan PBV 2,21 kali. Keempat, Royal Indo Investa Wijaya atau Indo. Saham ini IPO pada tanggal 13 Januari 2020. Harga pembukaannya yang tercatat adalah Rp187. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp270, namun pernah juga turun sampai harganya Rp50. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka Rp157, terjadi perubahan sebanyak minus 16% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar Rp53,8 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 9,44 kali dengan PBV 0,70 kali. Kelima, Asmore Asset Management atau AMOR. Saham ini IPO pada tanggal 14 Januari 2020. Harga pembukaannya yang tercatat adalah Rp2.500. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp3.600, namun pernah juga turun sampai di angka Rp1.940. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka Rp3.570, terjadi perubahan sebanyak 43% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar Rp39,9 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 49,71 kali dengan PBV 14,42 kali. Keenam, Perintis Trinity Property atau TRIN. Saham ini IPO pada tanggal 15 Januari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 340 dan pernah menyentuh harga tertinggi di angka 410.
namun pernah juga turun sampai harganya 124. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 163, terjadi perubahan sebanyak minus 50% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 12 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER sebanyak 46,12 kali dengan PBV sebanyak 1,22 kali. Ketujuh, Diamond Food Indonesia atau DMND. Saham ini IPO pada tanggal 22 Januari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 1.370 dan pernah menyentuh harga tertinggi di angka 1.695. Namun, pernah juga turun sampai di angka 865. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 915, terjadi perubahan sebanyak minus 33% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 160 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 40,52 kali dengan PBV 1,90 kali. Kedelapan, Putra Raja Wali Kencana atau Pura. Saham ini IPO pada tanggal 29 Januari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp160. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 278, namun pernah juga turun sampai harganya 67. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 104, terjadi perubahan sebanyak minus 35% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 6,77 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 86,90 kali dengan PBV 1,43 kali. Kesembilan, Pratama Widya atau PTPW. Saham ini IPO pada tanggal 7 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 975. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 2090, namun pernah juga turun di harga 570. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 1320, terjadi perubahan sebanyak 35% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 31,5 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 27,63 kali dengan PBV 2,97 kali. Ke-10, Lancar Tama Sejati atau Tama. Saham ini IPO pada tanggal 10 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 296. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 570, namun pernah juga turun sampai di harga Rp55. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 58, terjadi perubahan sebanyak minus 80% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 438 juta. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 33,34 kali dengan PBV 1,07 kali. Ke-11, Agroyasa Lestari atau AYLS. Saham ini IPO pada tanggal 12 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 170. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 442, namun pernah juga turun sampai harganya Rp50. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di harga Rp51, terjadi perubahan sebanyak minus 70% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar minus 2,7 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER minus 12,15 kali dengan PBV 0,80 kali. Ke-12, Era Mandiri Cemerlang atau Ikan. Saham ini IPO pada tanggal 12 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp204. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 790, namun pernah juga turun sampai harganya Rp62. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 123, terjadi perubahan sebanyak minus 40% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar minus 1,3 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER sebanyak minus 61,26 kali dengan PBV 1,43 kali. Ke-13, Diamond Citra Propertindo atau DADA. Saham ini IPO pada tanggal 14 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp173. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 428, namun pernah juga turun sampai harganya Rp50.
Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 50, terjadi perubahan sebanyak minus 71% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 52,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 5,12 kali dengan PBV 1,19 kali. Keempat-belas, andalan sakti Primando atau ASPI. Saham ini IPO pada tanggal 17 Februari 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp178. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp585, namun pernah juga turun sampai harganya Rp54. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 58, terjadi perubahan sebanyak minus 67% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar minus 3,1 miliar rupiah. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER sebanyak minus 3,52 kali dengan PBV 0,54 kali. Ke-15, Batu Licin Nusantara Maritim atau BES. Saham ini IPO pada tanggal 3 Maret 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp178. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka Rp358, namun pernah juga turun sampai harganya Rp163. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 238, terjadi perubahan sebanyak 34% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 21 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 28,91 kali dengan PBV 2,78 kali. Ke-16, Esta Multiusaha atau Esta. Saham ini IPO pada tanggal 9 Maret 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp150. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 310, namun pernah juga turun sampai di angka 82. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 100, terjadi perubahan sebanyak minus 33% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 516 juta. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 31,54 kali dengan PBV 1,10 kali. Ke-17, Metro Healthcare Indonesia atau CARE. Saham ini IPO pada tanggal 13 Maret 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah Rp130. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 418, namun pernah juga turun sampai di angka 105. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 338, terjadi perubahan sebanyak 160% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 11 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 765,53 kali dengan PBV 3,42 kali. Ke-18, Makmur Berkah Amanda atau AMAN. Saham ini IPO pada tanggal 13 Maret 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 148. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 348, namun pernah juga turun sampai di angka 148. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 290, terjadi perubahan sebanyak 96% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 4,35 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER 193,83 kali dengan PBV 1,97 kali. Ke-19, Saraswati Anugrah Makmur atau SAMF. Saham ini IPO pada tanggal 31 Maret 2020. Harga pembukaan yang tercatat adalah 162. Pernah menyentuh harga tertinggi di angka 490, namun pernah juga turun sampai di angka 162. Apabila membandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 400, terjadi perubahan sebanyak 147% untuk pergerakan harga sahamnya. Terkait kinerja keuangan terkini, net income yang dihasilkan perusahaan ini adalah sebesar 114 miliar. Sedangkan untuk valuasinya, saham ini mempunyai PER sebanyak 18,01 kali dengan PBV 2,70 kali. Setelah melihat pembahasan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Pertama, dari sisi harga saham, saham CARE dan SAMF
mengalami peningkatan harga saham terbesar setelah IPO dengan kenaikan sekitar 160% dan 147%. Sedangkan saham Tama dan Dada mengalami penurunan harga terbesar dengan persentase minus 80% dan minus 71%, khususnya berdasarkan harga saat video ini dibuat. Kedua, dari sisi kinerja, saham DMND mampu menghasilkan laba terbesar dengan nominal 160,36 miliar, sedangkan PGJO mencatat kerugian terbesar dengan nominal 6,17 miliar. Ketiga, dari sisi valuasi, saham CARE mempunyai PER tertinggi dengan angka 765,59 kali dan saham Dada mempunyai PER terendah sebanyak 5,12 kali. Sedangkan untuk PBV, saham Amor mempunyai PBV tertinggi dengan angka 14,42 kali dan saham ASPI mempunyai PBV terendah dengan angka 0,54 kali. Secara keseluruhan, saya mau menyampaikan bahwa saham IPO tidak selamanya jelek, karena ada juga saham yang mengalami kenaikan harga lebih dari 100% dalam setahun. Ada juga saham yang punya kinerja yang baik dengan valuasi yang terjangkau. Namun, Anda juga harus membuka mata untuk melihat bahwa ada saham IPO yang harga sahamnya bahkan sudah turun 80%. Selain itu, ada juga saham yang mencatat kerugian dengan valuasi yang sangat mahal. Untuk itu, apabila Anda tertarik dengan saham IPO, sebaiknya pertimbangkan resiko terlebih dahulu sebelum memencet tombol buy. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan pemahaman baru kepada Anda ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analysis Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analysis report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Thank you.